Di masa depan, apapun yang mustahil di zaman ini mungkin bisa diwujudkan, tidak terkecuali istri. Ya, di masa depan mungkin istri bisa dibeli tanpa harus melakukan pernikahan atau apapun lah itu. Cukup bayar dan kalian bisa membawa pulang wanita yang kalian inginkan. Seperti film yang satu ini. Film dengan judul Wife Like yang dirilis pada tahun 2022 ini akan menceritakan kisahnya. Sebuah perusahaan artificial intelligence atau yang kita kenal AI membuat robot canggih yang bahkan mirip dengan manusia. Di masa itu, ada sebuah perusahaan bernama Wife Like yang memproduksi robot dengan kecerdasan buatan yang sangat mirip dengan manusia. Dari mulai bentuknya hingga perilakunya disetting semirip mungkin dengan manusia. Wife Like menjual robot-robotnya, bahkan bisa mentransfer memori seseorang yang telah mati ke dalam sebuah robot. Robot-robot ini bisa dijadikan istri ataupun hanya sebagai alat pengganti. Film dimulai dengan seorang laki-laki bernama William yang baru saja ditinggal wafat oleh istrinya. Kecintaan yang mendalam terhadap istrinya menuntun William untuk memakai jasa Wife Like untuk mendesain robot yang mirip istrinya dengan mentransfer memori ingatan mendiang istrinya ke robot tersebut. Robot cantik ini bernama Meredith, nama yang sama dengan mendiang istri William. Bisa kita lihat, Meredith berhasil dihidupkan kembali oleh William. Walaupun dia bukan manusia, namun cara bersikap dan berperilakunya sangat mirip dengan istrinya. Namun karena suatu kecelakaan dia meninggal dan dijadikan sebuah robot. Dari pertama melihatnya, William udah jatuh cinta dengannya. Meredith dibawa pulang William ke rumahnya dan diajari beberapa kata dan hal-hal yang biasa dilakukan manusia. Layaknya HP baru, Meredith harus diprogram oleh pemiliknya terlebih dahulu supaya sesuai dengan kemauan. Hampir tidak ada bedanya antara robot dengan manusia asli. Mereka bisa mengerjakan apapun jika sudah diprogram. Salah satunya adalah bercinta. Ya, tidak ada bedanya. Bahkan mereka lebih senyap dan tidak ribut. Tentu aja mungkin bisa diatur volumenya kali ya. William harus mengatur berapa persen tingkat gairah seks yang dibutuhkan untuk mencapai level yang diinginkan. Jelas, ini bukanlah cara berkomunikasi dengan manusia ketika ingin berhubungan badan. Namun hal itu tak menjadi masalah bagi William. Paling tidak sekarang ia bisa kembali melihat Meredith yang dirindukannya. Setelah mengaktifkan mode keintiman, akhirnya William bisa berhubungan fungsi dengan baik. Ia bisa bekerja sesuai perintah pemiliknya. Layaknya HP, robot ini juga membutuhkan daya. Jadi tiap malam Meredith akan pergi ke tempat casnya supaya baterainya full kembali. Namun memang dasarnya robot, Meredith harus mengisi daya terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas berat. Ya, layaknya barang elektronik lainnya, Meredith harus di-charge agar ia bisa tetap hidup. Selain fisik dan perilakunya yang seperti manusia, Meredith juga didesain untuk melayani William dalam segala hal. Pekerjaan rumah seperti memasak dan bersih-bersih mampu dikerjakan Meredith dengan baik. Di tengah-tengah obrolan Meredith dan William, televisi menyiarkan sebuah organisasi yang sedang demo di depan kantor Wife Like. Organisasi ini bernama Skyr, bertujuan membela hak-hak kecerdasan buatan. Bagi Skyr, kecerdasan buatan memiliki hak-hak yang setara dengan manusia. Ia menuntut Wife Like atas eksploitasi yang dilakukan terhadap para kecerdasan buatan seperti Meredith. Bagi William yang bekerja sebagai agen keamanan Wife Like, semacam polisinya para kecerdasan buatan, Skyr adalah ancaman bagi perusahaan. William menyebut Skyr adalah teroris karena sering mencuri para pendamping robot dari pemiliknya untuk dibebaskan. Sebulan terakhir saja, sudah ada 15 robot pendamping yang telah dicuri oleh Skyr. Hal ini tentu membuat pekerjaan William semakin berat tiap harinya. Ia harus membebaskan para robot pendamping yang telah diculik oleh organisasi Skyr. Mereka bukan hanya menculiknya, Skyr juga mengubah setelan pabrik dari para pendamping robot itu. Robot yang disetting sebagai budak manusia disetel ulang sebagai robot yang berdaulat dan merdeka atas dirinya sendiri. Selama munculnya robot-robot ini, markas mereka sering mendapat laporan dari konsumen kalau robot mereka dicuri. Jadi William mendapat perintah dari atasannya untuk mencari dan menemukan di mana robot-robot ini disembunyikan. William tidak bekerja sendiri. Dia akan ditemani salah satu rekannya bernama Jack. Malam itu mereka sudah mendapat lokasi di mana robot-robot disembunyikan. Ia dengan mudah menghabisi penculik para robot itu dan membebaskan para robotnya. Girl, get up. Di sisi lain, Meredith setiap harinya semakin menjiwai sebagai sosok manusia. Selain diciptakan untuk melayani, para robot ini juga dibekali kecerdasan untuk belajar
belajar dan mengeksplorasi menjadi manusia. Dia juga melihat salah satu wanita robot yang mencoba kabur. Di dalam rumah itu masih ada beberapa robot lagi. Malam itu beruntung William berhasil mengamankan robot lainnya, lalu mengembalikannya ke markas. Sementara Meredith masuk ke dalam mode mimpi. Meredith harus login terlebih dahulu untuk masuk mode mimpi. Ia bahkan bisa memilih suasana dan tema mimpi yang ia inginkan. Kali ini, ia memilih tema pesta ulang tahunnya. Dalam mimpi itu, Meredith merayakan ulang tahun dan bertemu dengan William suaminya, Lady teman robotnya, dan beberapa orang yang tak ia kenal. Namun di tengah mimpi itu, ada pria misterius yang memakai sebuah topeng dan memberinya sebuah kertas kecil berisi gambar seekor burung berwarna merah. Sambil memberikan kertas itu, ia berkata, "Ini akan membuatmu mengingat sesuatu." Sebuah pesan yang sangat membingungkan bagi Meredith. Singkat cerita, keesokan harinya Meredith merajut sebuah kain dengan gambar seekor burung berwarna merah di tengahnya. Persis seperti gambar yang diberikan pria bertopeng di dalam mimpinya. Dia bisa merajut karena dibekali kecerdasan buatan yang bisa belajar dengan cepat tentang skill-skill manusia. Hasil rajutan itu diberikan kepada William sebagai wujud perhatiannya. Namun setelah William menerimanya, ia sedikit kebingungan. Meredith yang ia kenal sewaktu hidup tidak punya hobi merajut. Lalu William menerima hadiah itu tanpa berpikiran berlebihan. Selain itu, dia juga keluar rumah mencari udara segar dan berolahraga. Tapi dia dikagetkan dengan seorang wanita yang berdiri di tengah-tengah jalan hingga membuatnya keluar jalur. Meredith sempat menegur wanita tersebut, tapi wanita itu hanya berkata kalau Meredith harus secepatnya sadar. Lantas, apa maksudnya? Meredith lalu memberitahukan itu pada William atas kejadian tersebut. Namun William seakan-akan tidak peduli akan hal tersebut dan tidak usah dipikirkan. Mungkin aja itu hanyalah orang usil yang ingin mengganggu kehidupan mereka. Tidak hanya itu, William terlihat juga tidak suka dengan bantal yang dijahit Meredith. Dia mengatakan kalau Meredith tidak suka menjahit, dan juga bukan hobinya. Meskipun begitu, William memberitahukan kalau dulu mereka punya kenangan yang indah sebelum Meredith menjadi robot. Saat pertama kali bertemu, William melihat Meredith sedang membaca buku di sebuah taman. William meminta izin padanya untuk duduk di sampingnya, dan disitulah hubungan mereka terjalin, menjadi seorang kekasih dan menumbuhkan rasa cinta. Mendengar semua cerita William, Meredith malam itu lantas kembali masuk ke mode mimpi. Kini hadir dalam tubuh robot ini. Di tengah-tengah kemajuan Meredith dalam mengingat dan berperilaku, ia selalu dibayang-bayangi mimpi pria bertopeng yang misterius itu. Dan lagi-lagi menyampaikan pesan yang sama. Meredith disuruh mengingat sesuatu, hal yang sampai saat ini masih menjadi hal yang membingungkan baginya. Apakah pria bertopeng ini adalah seorang hacker dari Skyr yang mencoba meretas sistem AI yang ada dalam tubuh Meredith? Sampai detik film ini, hal itu belum terjawab. William sebagai seorang suami tentu selalu menenangkan dan menyuruh Meredith agar tidak memikirkan mimpi itu sebagai hal yang berlebihan. Namun, yang membuat aneh adalah William membuang kain bergambar burung merah yang dirajut oleh Meredith beberapa waktu lalu. Ada apa sebenarnya? Seperti ada hal yang disembunyikan William dari Meredith. Nanti akan terjawab di akhir film. Keesokan harinya, William mendapat laporan untuk menangkap salah satu pendamping atau robot yang katanya sudah diprogram ulang oleh suatu komunitas bernama Skyr. Mereka adalah komunitas yang tidak setuju akan dibuatnya robot-robot ini dengan alasan tidak manusiawi. William lantas diminta untuk mencari robot yang bernama Lisa. Begitu sampai di dalam gedung, ia bertemu dengan resepsionisnya sambil mengatakan kalau dia mencari yang namanya Lisa. Resepsionis itu tidak kenal dan tidak ada yang namanya Lisa. Namun William tahu kalau dia berbohong. Robot yang bernama Lisa itu adalah dirinya. Tapi Lisa tetap bersikukuh bahwa dia ingin merdeka dan tak ada campur tangan orang lain. Ia lebih baik mati ketimbang harus jadi seorang pelayan manusia. Lisa kabur dan melompat dari gedung lantai atas untuk bunuh diri. Ya, dia membuktikan omongannya bahwa dia lebih baik mati daripada harus kembali dan menjadi budak dari manusia. William melongo melihat hal ini. Ia melaporkan kejadian itu kepada petinggi Wavelight. William merasa bahwa para robot pendamping berkembang secara otomatis dan bisa memiliki perasaan. Kejadian robot Lisa yang mengakhiri hidupnya adalah bukti bahwa para robot ini berkembang dan bisa memiliki perasaan. William berpendapat bahwa jika hari ini mereka bisa melakukan bunuh diri, tinggal menunggu waktu untuk melihat para robot itu akan membunuh para majikannya. Sementara di rumah, Meredith lagi-lagi mendapat teror dari wanita yang pernah membuatnya celaka di jalan. Tentu saja, Meredith takut dan mengancam kalau dirinya akan lapor polisi hingga William akan datang.
Wanita yang bernama Louis ini bahkan tidak takut dengan ancamannya. Malahan, dia meminta Meredith untuk merekam setiap ucapan yang ia katakan. Louis sekali lagi meminta Meredith untuk sadar dan mengingat kembali kenangan yang dulu. Namun untuk apa? Apakah ada sesuatu yang berharga dari kenangan Meredith? Malam harinya saat William pulang, dia lagi-lagi melihat Meredith kembali menjahit bantal dengan lukisan yang sama. Wajahnya semakin menunjukkan kalau dia tidak suka itu. Meredith lalu memberitahukan kejadian tadi siang dan dia dapat salam dari yang namanya Louis. Dan memberitahu nama pria bertopeng yang ada di dalam mimpinya adalah Ken. Mendengar nama Ken terucap dari bibir Meredith, raut muka William berubah menjadi cemas dan marah. Sampai di sini Meredith masih tidak tahu apa hubungannya dengan pria bernama Ken itu. Tak mau Meredith terus diganggu di dalam mimpi oleh Ken, William meminta bantuan Jack agar dirinya bisa masuk ke dalam mimpi Meredith untuk menghabisi Ken. Dengan menggunakan teknologi di masa itu, William dapat masuk ke dalam mimpi Meredith. Namun resikonya sangat besar. Apa yang terjadi di dalam dunia mimpi akan ada konsekuensi di dunia nyata. Jika William mati di dalam mimpi, maka dia juga akan ikut mati di dunia nyata. Namun, demi melindungi Meredith, William rela melakukan apapun. William menginstruksikan kepada Meredith agar bangun ketika baterainya sudah tinggal 10%, karena William hanya bisa bangun jika Meredith bangun dari mimpinya. Namun, ada syaratnya. William tidak diperbolehkan melukai siapapun yang ada di dalam mimpi. Jika dilanggar, mereka bisa masuk penjara. Karena itu adalah tindakan yang ilegal. Setelah masuk, William dan Meredith langsung bertemu dengan Ken. William meminta Meredith untuk pergi jauh-jauh dari sana, sementara dia akan menghajar Ken. Apa yang dilakukan William ini adalah tindakan yang ilegal. Dan tanpa basa-basi lagi, William langsung menghajar Ken tanpa ampun. Terjadi perkelahian sengit antara William dan Ken. Perkelahian mereka bahkan sampai pindah tempat. Beruntung, Ken tidak sempat terbunuh karena baterai Meredith sudah 10%. Jadi, otomatis mereka kembali. William terlihat kesal karena tidak bisa menghabisi Ken. Dia menganggap Ken adalah perusak rumah tangga orang dan harus dimusnahkan. Namun apa yang dilakukan William ini barusan adalah hal yang buruk. Jika mereka ketahuan melakukan tindakan kekerasan di dalam mode mimpi, mereka akan dipenjara dan dihukum. Lalu izin untuk memiliki robot istri juga dicabut. Akibat kejadian tersebut, William memutuskan untuk menghapus ingatan Meredith dan mengembalikan kesetaraan pabriknya. Dengan alasan hal itu akan menghapus segala sesuatu yang berkaitan dengan Ken dan Skyr. Meredith yang sudah hampir pulih dan hampir mampu mengingat segala sesuatu tentu menolaknya. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Ia harus menuruti perintah dari William. Namun ketika Meredith sampai di perusahaan Wavelight untuk menjalani penghapusan memori, ia bertemu dengan Ellie, teman robotnya yang juga sering ia temui di dalam mimpi. Ellie memberitahu Meredith jika dirinya bisa menyimpan memori masa lalu dan tak akan hilang meskipun telah menjalani penghapusan memori. Mendengar hal itu, Meredith tentu sangat penasaran dan ingin tahu bagaimana Ellie bisa melakukannya karena Meredith tak ingin ingatannya dihapus. Ellie dengan senang hati pun mengajari Meredith bagaimana cara menyimpan kenangan dan memori masa lalunya. Setelah menjalani penghapusan memori, ternyata benar cara dan metode yang diajarkan oleh Ellie ternyata berhasil. Bahkan, Meredith mampu mengingat segala hal ketika ia masih hidup. Segala ingatan tentang William, Ken, pekerjaannya, dan momen-momen indah dalam hidup yang telah ia lalui. Setelah ia dibawa ke rumah William, Meredith menyembunyikan apa yang telah ia ketahui. Ia berpura-pura seperti ketika ia pertama kali datang ke rumah William, padahal ia mengingat semuanya. Seperti biasa, Meredith akan disetel ulang olehnya. Sampai suatu hari, istri Jack mendapat kunjungan dari Louis dan memberikan sebuah flash disk yang katanya di dalamnya ada sebuah data yang bisa mengungkap kebenaran. Dan kebenaran itu mengacu pada William. Jack datang ke sana sambil marah-marah dan mengatakan kalau William sudah melakukan kejahatan besar selama ini. Dan mengatakan bahwa Meredith tak pernah jadi istrinya. Sebuah kalimat yang membuat kita, para penonton, dibuat bingung tentunya. Jack mengatakan bahwa William telah membunuh Ken di masa lalu. Ken tidaklah ada di dunia nyata saat ini. Ia hanya hidup dalam ingatan Meredith. Jack datang untuk menahan William karena telah melakukan pembunuhan terhadap Ken. Namun ketika Jack ingin membawanya, William dengan dingin menembak Jack hingga tewas. Hal itu disaksikan oleh Meredith.
Meredith telah mengingat semuanya dan segala kebenaran yang selama ini tertutupi. Berkat ilmu penyimpan memori, dia tahu apa yang terjadi sebelumnya. Ya, ternyata Meredith dan Kin dulunya adalah sepasang kekasih. Bahkan mereka ingin menikah. Sampai suatu hari, William bertemu dengan Meredith dan merasa kalau dia jatuh cinta dengannya. William tahu kalau Meredith sudah punya pasangan, namun dia tidak peduli. Dia lantas menculik mereka berdua, membunuh Kin, lalu memaksa Meredith untuk mencintainya. Namun, Meredith tidak juga luluh dan semakin membencinya. Sampai suatu malam, William menghabisi Meredith supaya dia bisa membangkitkannya lagi menjadi sebuah robot yang patuh akan dirinya. Maka dari itu, ia pun membunuh Meredith dengan bantal bergambar burung merah di tengahnya. Itulah mengapa Meredith merajut kain bergambar burung di salah satu scene film tadi. Setelah membunuh Meredith, ia mentransfer ingatan Meredith ke dalam sebuah robot di Y-Flight dengan menghapus beberapa ingatan seperti Ken dan William yang telah membunuh Ken. Memprogram ulangnya agar William dianggap sebagai suaminya. Dengan cara ini, William bisa memiliki sosok Meredith seutuhnya dan dicintai oleh Meredith tentunya. Namun sayangnya perbuatan gila William itu tak akan bisa berjalan selamanya. Meredith mampu mengingat memori-memori yang telah dihapus oleh William. Dan saat itu, dengan tubuh robotnya yang kuat, ia membalas kematian kekasihnya, Ken. Meredith dengan mudah menghabisi nyawa William dengan bantal yang sama di mana William dahulu membunuh Meredith. Tak ada yang menyangka jika William yang digambarkan sebagai sosok yang gagah, baik hati dan bijaksana dari awal film ini dimulai, ternyata adalah sosok psikopat berdarah dingin dan manusia berhati jahat. Setelah kejadian itu, Meredith kini menjadi pimpinan Scare, berpegang teguh akan keadilan dan kesetaraan gender. Namun perjalanan yang baru akan dimulai, karena robot William telah diciptakan dan siap mengincar Meredith bersama anggota-anggotanya.